Selamat pagi, bertemu kembali dengan saya Eko Aris dari Program Studi Teknologi Rekayasa Mekatronika, Fakultas Vokasi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Nah, hari ini kita akan melanjutkan diskusi kita sebelumnya tentang studi kasus untuk sistem pelubangan. Di belakang saya di sini sudah ada catatan, di mana catatan itu sudah saya jelaskan di video yang pertama dan video yang kedua. Nah, ini adalah video yang ketiga di mana kita memiliki alternatif solusi ya untuk menyelesaikan mungkin permasalahan-permasalahan yang terjadi dari solusi yang sebelumnya. Nah, sebelumnya mari kita jelaskan dulu secara singkat karena nanti Anda juga bisa melihat dari video saya yang lain. Nah, ini adalah sistem pelubangan di mana di sini ada 3 suplai, entah itu papan, entah itu nanti bisa baja dan sebagainya. Yang jelas nanti papan itu saat maju akan menutup 2 dari 3 sensor yang ada. Bisa suplai dari sisi 1, sisi 2, dan sisi 3. Jadi nanti sistemnya bisa dibuat berurutan. 1 kalau sudah selesai, 2 kalau sudah selesai, dilanjutkan 3 dan seterusnya. Untuk melubangi kita menggunakan silinder pneumatik, di mana di sini ada sistem pelubangan, nanti akan melubangi dalam bentuk segitiga seperti ini, ya. Nah, dari kasus yang ada di sini kita sudah mencoba menyelesaikan kemarin, itu ya. Jadi mulai dari identifikasi input-output, kita identifikasi yaitu ada tombol start-stop untuk memulai sistem dan juga ada 3 sensor. Sedangkan outputnya kita menggunakan solenoid Y1 karena nanti menggunakan single solenoid valve. Terus kemudian kita juga sudah membuat rangkaian elektroneumatik, kita menggunakan katup 5/2 single solenoid dan juga silinder kerja ganda untuk proses pelubangannya. Terus kemudian kita juga sudah melakukan proses wiring ya untuk start stop dan juga untuk ketiga sensor gitu ya. Terus kemudian untuk outputnya kita juga sudah wiring outputnya solenoid valve gitu ya. Kita menggunakan PLC CP1E N40DRA gitu ya. Nah, power supply-nya karena di sini A dia menggunakan power supply AC ya. Nah, terus kemudian kita juga sudah membuat satu tabel kebenaran untuk logika berjalannya sistem. Di mana jika 2 dari 3 sensor itu mendeteksi, ya 2 dari 3 sensor itu mendeteksi berarti ada di baris 4, 6 dan 7, maka silinder akan maju. Nah, silinder di sini tidak dilengkapi dengan sensor minimal dan maksimal, hanya saja silindernya nanti cukup menggunakan timer. Jadi nanti setelah dia stamping beberapa saat kemudian dia akan mundur, ya. Sistemnya dengan menggunakan timer. Nah, kemudian dari identifikasi, terus kemudian wiring, tabel kebenaran yang ada di sini, terus kemudian kita membuat sequential program, ya, sequential program, di mana ada tombol start stop. Ya, kalau start stop ini diaktifkan, maka sistemnya ini akan bisa bekerja jika syaratnya terpenuhi. Nah, syaratnya dari sini ya. Jika syaratnya terpenuhi, silindernya maju sekaligus menghitung timer. Nah, katakanlah kita atur timernya 2 detik. Kemudian kalau timernya sudah aktif, maka sistemnya akan reset. Kemudian sistem harusnya berulang gitu ya. Jadi kalau ada benda kerjanya dikeluarkan, kemudian dimasukkan lagi, sistemnya akan berulang. Nah, dari sequential ini kita mencoba menyelesaikan. Ini kasusnya yang sudah program PLC-nya. Ini adalah sistem start stop-nya. Terus kemudian ini adalah syarat start stop. Kemudian ini adalah syaratnya supaya silindernya maju. Ya. Dari sini kita menyelesaikan start stop, mengaktifkan W0, maka start stop mengaktifkan W0 di latching. Kemudian W0 ini akan aktif. Sehingga jika syaratnya terpenuhi, syarat yang ada di sini terpenuhi, 2 dari 3 sensor mendeteksi, maka W01 aktif. W01 di sini dia akan mengaktifkan solenoid valve. Ya, di sini adalah solenoid valve Y1. Ya.
Nah, jika solenoid valve-nya sudah aktif, maka dia maju silindernya untuk stamping. Nah, W01 juga mengaktifkan timer selama 2 detik. Jadi, dia maju 2 detik kemudian silindernya akan mundur. Nah, kalau timernya aktif, maka dia mengaktifkan W02. W02 akan memutus latching yang pertama di sini. W01 mati, harapannya mati, sehingga di sini silindernya mundur. Tapi apa yang terjadi dengan penyelesaian yang ada di sini? Ya, kemarin juga sudah saya jelaskan di video yang kedua. Nah, ini untuk kasus di video yang ketiga kita juga memulai dari kasus yang ada di sini. Nah, teman-teman, masalahnya adalah jika benda kerjanya ini sudah maju, ya, benda kerjanya ini sudah maju. Nah, maka dua sensor ini akan tertutup. Ya, dua sensor ini akan tertutup. Nah, karena di sini sensor 1 dan sensor 3, berarti sensor 1 dan sensor 3, berarti yang ke-6 di sini, berarti syarat yang kedua, berarti sensor 1 dan sensor 3 ini menutup. Ini tutup. Nah, kalau menutup berarti kan ada aliran di sini, W01 aktif. Ya, tentunya tadi sebelumnya kita harus menekan tombol start stop ya, start gitu ya, sehingga ini aktif, ini menutup gitu ya. Jadi asumsinya ini sudah menutup, sehingga tinggal menunggu syaratnya. Nah, jika syaratnya ini 2 terpenuhi, maka W01 aktif. W01 aktif menyalakan silinder, silindernya maju tadi ya. Terus kemudian timernya menghitung 2 detik kemudian mundur. Ya, timernya sudah aktif, W02 mematikan latching di W01 di sini. Nah, apa yang terjadi? Di sini ya, di sini ini posisi sensor masih tertutup ya. Kayunya masih menutup. Berarti di sini masih aktif. Nah, berarti ada kebingungan di dalam logika kita di mana logika yang ada di sini ini mengaktifkan W01, tetapi di sini dia mematikan W02. Sehingga silindernya nanti setelah maju, dia akan dudut gitu ya, akan bergetar gitu. Akan mundur tapi suruh maju, tapi akan mundur suruh maju. Jadi terus seperti itu. Sehingga sistemnya nantinya tidak akan bekerja dengan sempurna. Ya, nah kita sebagai orang mekatronika kan tentunya harus memberikan solusi yang terbaik. Ya, nah tentunya solusi tidak hanya satu, kita bisa berbagai macam solusi di situ. Nah, solusi pertama kita ternyata kita mempunyai masalah, gitu ya. Maka kita harus mencari alternatif lain. Di video kedua kita menggunakan differential up. Jadi setiap inputnya yang ada di sini kita differential up, gitu ya. Apa itu differential up? Saya sudah jelaskan di video saya yang kedua dan mungkin Anda bisa melihat di video yang lain. Ini satu perintah dalam program PLC yang sangat penting, gitu ya. Nah, mungkin di PLC yang lain namanya tidak differential up. Saya menggunakan PLC Omron, dia menggunakan differential up dan differential down. Siemens istilahnya adalah edge detection ya, untuk positif dan negatif, gitu ya. Nah, itu sama, prinsipnya sama. Nah, sekarang bagaimana kasus supaya silindernya tidak maju mundur terus gitu ya, maju mundur tapi dia tidak pernah mundur sampai minimal gitu ya, sehingga posisi silinder ada di dekat posisi maksimal yang dia bergetar terus. Nah, itu kan tentunya sistemnya tidak akan berfungsi dengan baik sehingga proses produksi akan terganggu. Nah, kita harus punya solusinya. Nah, ini adalah solusi yang berikutnya. Alternatif selain solusi yang di video part 2, ini video part 3, ini adalah solusinya. Nah, dengan solusi ini kita tidak memerlukan differential up, gitu ya. Dan dengan solusi ini kita bisa menggunakan menggunakan relay, gitu ya. Tanpa menggunakan PLC kita bisa menggunakan ini. Tapi kalau solusi differential up kita tidak bisa itu dengan menggunakan relay. Nah, maka hanya bisa dengan menggunakan PLC. Nah, kalau solusi ini bisa diterapkan di PLC maupun di relay. Nah, caranya bagaimana? Kita ubah sekuensialnya. Jadi ini sekuensial yang pertama yang ada di sini. Ini saya ubah dengan sekuensial yang ada di sini. Ya, warna biru di sini adalah tambahan.
Ya, tambahan sekuensial yang kita memang sengaja tambahkan supaya bisa menyelesaikan dengan lebih baik. Oke. Nah, di sini ada syaratnya start stop. Ya, start stop kalau sudah aktif, jika syarat satu ini adalah ini tadi, ini syarat satu. Syarat satu ini terpenuhi, maka silinder maju. Sambil mengaktifkan timer. Ya. Jika timernya sudah aktif, yang dilakukan adalah memundurkan silinder satu. Ya. Memundurkan silinder satu. Oke. Jika silinder satu itu mundur, nah kita menambahkan syarat kedua. Ya, syarat kedua. Syarat keduanya itu adalah jika semua sensor tidak aktif, maka silindernya sistemnya akan mereset. Gitu ya. Jika semua sensor tidak aktif, barulah sistemnya di-reset. Ya. Syarat kedua ini saya katakan semua sensor tidak aktif, 0, 0, 0, maka ini harus bernilai 1. Itu syarat keduanya. Ya. Nah, baru dia mereset. Nah, kalau di sini tadi ya, syaratnya hanya 1, kemudian yang mereset adalah timer. Nah, sedangkan kondisinya syarat 1 itu sensornya masih mendeteksi sehingga mengganggu kinerja sistem kita. Nah, ini sekarang kita terjemahkan di dalam program PLC kita, ya. Nah, ini adalah start stop sama. Kalau W00 ini aktif, ini akan terkunci. Kemudian yang berikutnya, jika benda 1 aktif, berarti sensor 1 dan sensor 3 aktif, maka yang terjadi ini akan menutup. Tadi ini sudah menutup, ini menutup, ini jadi menutup. Gitu ya. Oke. Nah, W01 aktif. Nah, W01 akan mengaktifkan silinder Y1. Oke. Silinder Y1-nya maju. Nah, W01 juga mengaktifkan timer. Misalnya saya set 50 atau 5 detik. Ya, saya bisa set juga 2 detik. Misalnya di sini saya set 2 detik sama dengan solusi berikutnya juga tidak masalah. 2 detik kemudian ya, ini akan aktif. Ya, kalau ini tadi W01 sudah aktif, ya, ini akan tertutup sehingga setelah timernya aktif, W02-nya yang aktif. Ya. W02 aktif, yang terjadi adalah ini mematikan Y1. Jadi memundurkan Y1. Jadi W02 di sini akan mematikan tadi yang di sini sudah aktif, ya, silindernya maju. Kemudian kalau W02 aktif ini akan mematikan Y1. Nah, Y1 berarti kan mundur. Ya, Y1 mundur. Nah, Y1 mundur itu sistemnya belum terreset. Nah, karena kita punya logika yang berikutnya syarat 2. Nah, syarat 2 tadi kita menggunakan yang bagian baris pertama. 0, 0, 0, maka nilainya nanti 1. Nah, di sini ya, kalau tadi kan benda kerjanya kan sudah menutup 2 sensor, sensor 1 dan sensor 3. Maka sensor 1 dan sensor 3 ini terbuka kasusnya awal, ya. Jadi terbuka. Karena tadi bendanya sudah tertutup, ya, bendanya tertutup. Nah, gitu ya. Jadi kalau programnya ini close, ya, programnya close. Tetapi karena di sini menutup, maka yang 2 dan 4 di sini jadi terbuka. Nah, di sini tadi W02 ini aktif, ini menutup, tapi ini terbuka sehingga W03 belum aktif. Untuk mereset, ini belum aktif. Dia aktif jika apa? Jika benda kerjanya di sini mundur, sehingga kedua sensor
tidak aktif lagi. Kalau kedua sensor tidak aktif, maka ini akan menutup lagi kayak program awalnya. Sehingga kalau ini menutup, tadi ini sudah menutup, W03 ini aktif, W03 akan mematikan W01. Nah, dengan kondisi yang di sini sensornya dengan kondisi yang sudah terbuka, berarti di sini itu sensornya sudah terbuka. Nah, seperti itu. Sehingga silindernya tidak maju lagi karena belum ada syarat satu yang terpenuhi. Begitu ya. Jadi ini solusi yang ketiga. Nah, bagaimana? Apakah teman-teman kemarin punya alternatif untuk menyelesaikan solusi dengan cara ini? Atau mungkin Anda punya cara yang lain? Nah, silakan komen di deskripsi. Nah, semoga penjelasan di sini bermanfaat. Salam mekatronika dan sehat sukses selalu. Oke.